Matsaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah ingkang dimulyakaken Gusti Allah, saderengipun monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Gusti Allah awit kabeh kenikmatan ingkang sampun pikantuk saking Gusti Allah. Pramila menika kewajiban kula lan panjenengan sami ngathah-athahaken syukur dumateng Gusti Allah. Nomor kalihipun sholawat ugi salam mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pencerah yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah rahimatullah, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu ada seorang suami istri yang hidupnya sangat miskin, namun mereka tetap sabar dan taat beribadah. Suatu ketika sang istri dan suami itu sedang beristirahat, sang istri bertanya kepada sang suami, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya?" Lalu sang suami menjawab, "Ya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kondisi kita, agar ia berbicara kepada Rabb-Nya, kemudian dia menganugerahkan kepada kita kekayaan yang sangat melimpah." Akhirnya mereka mengadukan kemiskinannya itu pada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Kemudian Allah pun berfirman kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi kekayaan itu akan aku berikan hanya 1 tahun saja, dan setelah itu akan aku kembalikan mereka menjadi orang yang miskin kembali." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mengabulkan permohonan mereka. Kemudian mereka menerima kabar tersebut dengan penuh gembira, dengan sangat bahagia. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang sangat melimpah dari tempat yang tidak diduga-duga sebelumnya. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang sangat melimpah. Lalu sang istri berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, selama 1 tahun ini kita akan memberi makanan pada mereka yang membutuhkan. Ada fakir miskin, ada yatim piatu dan sebagainya. Karena setelah setahun ini kita akan kembali miskin." Kemudian esoknya suami istri tersebut membagikan harta yang mereka dapatkan kepada fakir miskin. Tidak hanya itu, mereka membangun rumah-rumah bagi orang-orang yang sedang musafir. Mereka sangat sibuk melayani kaum musafir. Mereka melayani, memberi makan, bahkan mereka memberikan makan kepada kaum musafir, orang-orang yang sedang musafir dengan gratis. Karena kesibukannya tersebut,
mereka telah lupa bahwa mereka telah menjalinnya selama 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun berlalu, kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Rabb, bukanlah engkau berjanji memberikan kekayaan hanya 1 tahun kepada mereka? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka kepada kemiskinan seperti semula." Apa jawab Allah? "Wahai Musa, aku memang berjanji kepada mereka bahwa aku hanya akan memberikan kekayaan pada mereka 1 tahun lamanya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika aku tutup satu pintu rezeki pada mereka, ternyata mereka membuka pintu rezeki-rezeki yang lain. Oleh karena itu, wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan ini pada mereka." Saudara-saudara kaum muslimin rahimatullah, itulah rahmat yang diberikan kepada Allah bagi orang-orang yang mau bersyukur kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kemudian sebaliknya, sama-sama terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Hal ini terjadi pada Qarun. Siapa tahu Qarun? Qarun itu adalah saudara Nabi Musa. Sama kehidupannya, Qarun masih miskin. Dia hidup miskin, namun dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahan dengan kemiskinannya, Qarun berkata pada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku ingin punya kekayaan yang melimpah." Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, memintakan apa yang menjadi keinginan Qarun tersebut. Allah pun juga demikian mengabulkan apa yang menjadi kehendak Qarun. Kemudian Qarun mendapatkan harta yang tidak ternilai harganya dari hal-hal yang tidak diduga. Dia punya kekayaan yang sangat melimpah, punya ternak yang sangat banyak, domba yang sangat banyak, punya harta emas, perak dan sebagainya yang sangat banyak. Dia mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Dia mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Namun apa yang terjadi? Dengan kekayaan tersebut, ternyata Qarun lupa dengan Allah. Oleh karena itu, karena Qarun lupa dengan Allah, suatu hari datanglah utusan Musa untuk menagih zakat kepada Qarun. Apa jawab Qarun? "Semua kekayaan yang aku dapatkan adalah hasil usahaku, bukan karena orang lain." Karena mendapatkan jawaban tersebut, maka Allah sangat murka. Diturunkanlah azab yang sangat pedih. Datanglah gempa bumi. Semua harta yang dimiliki oleh Qarun masuk ke dalam bumi beserta sang Qarun sendiri. Itulah bedanya antara orang yang mau bersyukur dengan Allah dengan orang yang tidak mau bersyukur dengan Allah. Dari cerita tersebut maka dapat kita ambil hikmahnya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan rezeki yang lebih banyak. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Hikmah yang kedua, apabila seseorang sudah tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, baik Al-Quran maupun hadis, maka keadaanlah yang akan mengingatnya. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.